Oke, saya masuk ke contoh persamaan keadaan ya. Jadi misalkan ada rangkaian RLC seri, ada sumber. Nah, persamaan keadaan itu, maka kita menyatakan keadaannya dulu. Keadaan bisa terjadi ketika T-nya lebih besar dari T0, atau keadaannya misalnya ini rangkaiannya nggak ada saklarnya. Saklarnya masih terbuka, terus keadaannya kita tutup saklarnya, berarti kan sudah posisi keadaan T lebih besar daripada T0. Nah, sudah terjadi keadaannya, maka sekarang kita tinggal menyatakan variabelnya. Nah, variabel keadaannya adalah misalnya kita misalkan dengan X1. Pertama kali ketika keadaan T lebih besar daripada T0, apa yang muncul? Arus ya, karena sumbernya disambungkan, berarti kan pada R, L, dan C itu muncul arus. Maka X1 nya bisa kita misalkan IT. Terus X2 nya adalah sebenarnya apa yang mau kita lihat, outputnya kan sebenarnya di sini ya, karena mau di gambar ini kita mau ngambil tegangan pada kapasitor, berarti kan outputnya tuh si tegangan pada kapasitor, berarti X2 sama dengan VC. Kita udah menentukan variabel keadaannya. Maka untuk bikin persamaan keadaannya kita butuh X.1. X.1 itu apa? Turunan pertama dari variabel pertama, IT. Maka turunannya adalah DIT per DT. X2 VCT, berarti turunan keduanya turunan untuk variabel keduanya adalah DVC per DT. Maka sekarang kita tuh mau nyari DIT per DT itu kira-kira isinya apa, DVC per DT itu isinya apa terhadap X1 sama X2. Maka kita masuk ke persamaan ini. Nilainya RIT ditambah LDIT per DT ditambah 1/C integral IDT itu kan nilainya sama dengan VS. Nah, di sini RIT plus LDIT per DT plus 1/C integral IDT sama dengan VS. Di sini ada DIT per DT. Maka kita tidak perlu mencari lagi, dari sini kita pindahkan aja. Berarti kan LDIT per DT itu kan sama dengan yang ini sama yang ini, pindahkan ke sebelah kanan. Berarti kan VS dikurang RIT dikurang VCT. Ini ada L, kita kan cuma butuh DIT per DT, maka semuanya kita bagi L. Berarti sini sisa DIT per DT sama dengan 1/L VS min R dibagi L IT dikurangkan 1/L dikalikan VCT. Udah, kita punya DIT per DT. DIT per DT tadi kan nilainya X.1. Maka X.1 sama dengan 1/L VS itu kan sama dengan U atau input, berarti 1/L dikalikan UT. Min R per L, IT nilainya apa? IT nilainya X1, berarti IT ganti dengan X1. Min 1/L VCT, VCT nilainya apa? X2, berarti min 1/L X2. Sudah, kita udah punya X.1. Berarti sekarang fungsi yang kedua kita cari adalah fungsinya X.2. Nah, X2 tadi kan VCT ya, maka X.2 nya kan DVC per DT. Nah, VC itu kan nilainya 1/C integral IDT. Berarti kalau ini kita turunkan, 1/C kan konstanta, dikeluarin sisa integral IDT, kita turunin kan integralnya hilang, berarti sisa IT ya. Maka DVC per DT itu nilainya adalah 1/C dikalikan IT. Masukin di sini X.2 sama dengan 1/C dikalikan IT. 1/C IT tadi nilainya apa? X1, berarti IT-nya ganti dengan X1. Nah, sekarang fungsi kita mencari bagaimanakah persamaan keadaannya. Maka dibuat seperti ini, X.1 sama dengan AX plus BU. X.nya kita punya X.1 sama X.2. Ini cara pembentukannya juga sudah ada di slide ya, jadi Anda tinggal ngikutin persamaan sesuai dengan yang ada di slide. Nah, sekarang kan kita belum tahu A sama B-nya. Ini kan nilainya X1 sama X2 ditambahkan BU. Oke, kita masih nyari nilainya B. Maka karena ini ada dua variabel, ini kan matriksnya 2 kali 1, maka di sini tuh matriksnya harus belakangnya 2. Nah, karena ini ada dua variabel, pasti matriksnya nanti adalah 2 kali 2. Supaya bisa dikali, syaratnya dikali kan kolom belakang harus sama dengan baris yang belakang. Jadi perlu dipelajari lagi matriksnya ya. Maka X.1 kan nilainya 1/L UT. Berarti kan di sini adalah 1/L dikalikan UT. Udah, kita udah selesaiin yang ini. Min R per L X1. Matriksnya kan di sini ini elemen 1 2 3 4 ya. Yang ini kan dikalikan sama X1, yang ini dikalikan X2, yang ini dikalikan X1, yang ini dikalikan X2. Gitu ya cara perkaliannya ya. Berarti karena ini dikalikan sama X1, berarti yang ketemu sama X1 adalah min R per L. Berarti yang di sini nilainya min R per L buat nilainya X.1. Terus ada X2, ada min 1/L, berarti yang ini min 1/L.
Jadi rangkaian ini kalau kita kembalikan ke persamaan yang ini, itu kan x dot 1 sama dengan min r per L dikalikan x1 min 1 per L dikalikan x2 ditambah 1 per L UT. Selesai untuk persamaan x dot 1. Nah sekarang untuk persamaan x dot 2 itu sama dengan 1 per C x1. Jadi dia cuma ketemu x1, berarti kan yang ini ketemu ini ya, x1, berarti di sini 1 per C. Gak ada yang ketemu sama x2, kita kasih 0. Ada yang ketemu sama UT, gak ada, kita kasih 0. Maka ini itu adalah matriks A, yang ini itu adalah matriks B. Oke. Terus Y itu kan CX gini kan. Output kita apa? Output kita kan VCT, yaitu X2. Berarti kan sebenarnya sama dengan X2. Berarti gimana caranya? X-nya tadi kan X1, X2. Berarti gimana caranya supaya matriks di sini, ini kan matriksnya 2 kali 1, berarti di sini pasti 1 kali 2. Kenapa? Supaya nanti hasilnya saklar. 1 kali 1, 1 kali 1 kan X2. Berarti di sini ada yang ketemu sama X1 nggak ada, berarti 0, 1, supaya jadi X2 kan 1 dikali X2. X2, berarti 0, 1 itu adalah matriks C-nya. Kita udah punya A, B, sama C. Sekarang kita tinggal balik lagi ke rumus yang awal. Cara mencari YS. YS rumusnya adalah C dikalikan SI min A inverse dikalikan B US ini ya. Nah, karena YS ada US, langsung aja ngapain kita nyari output aja, kita kan butuhnya nyari fungsi Ali ya. Ya udah, U-nya pindahkan ke sebelah, berarti kan YS-nya per US. Jadi gak usah ngitung 2 kali, ini dihitung baru ngitung US, baru ngitung GS. Fungsi Ali ya, fungsi Ali kan GS ya. Ya udah langsung aja US-nya pindahkan ke sebelah. Jadi biar 1 kali ngitung aja. Rumusnya kan C SI min A inverse dikalikan B, berarti ya sisanya ya. C SI min A inverse dikalikan B. Ya udah masukin C-nya 0, 1. Terus buka seperti ini, S-nya tetap S. A-nya kan di sini matriksnya 2 kali 2, berarti identitasnya juga 2 kali 2, 1 0 0 1 dikurang A-nya adalah min R per L min 1 per L 1 per C 0. Nanti nilai R sama nilai L diketahui nih ya. Ini hanya menyontohkan sampai kita masukin angka-angkanya. Nanti kalau pada soalnya nilai R-nya ada, nilai L-nya ada, nilai C-nya ada, tinggal dimasukin ke sini ya. Udah. Ini nanti dikalikan ini, habis itu baru dikurangkan sama ini. Setelah itu baru diinverskan. Baru dikalikan sama matriks B. Matriks B-nya adalah 1 per L 0. Jadi gini ya. Udah, jadi kita dapat GS-nya. Maka kerjakan dulu yang ini ya. Jadi inverse itu kan sama aja dengan adjektif. Jadi 0, 1. Ini kan S kalikan 1 S. Berarti kan S. S kalikan 0, 0. S kalikan 0, 0. S kalikan 1 S. Ini ya. Dikurangkan sama ini. Min R per L min 1 per L 1 per C 0. Selesaikan dulu, baru dikaliin sama 1 per L 0. Nah ini dikerjain dulu inverse-nya. Masih ada inverse di sini ya. Berarti kan 0, 1. Berarti sama dengan ini. Berarti awalnya adalah adjoin-nya dulu ya. Adjoin dari ini. Ini kita langsung aja ya. S dikurang min R per L berarti kan S plus R per L. 0 dikurang min 1 per L berarti kan sisa 1 per L ya. Terus 0 dikurang 1 per C min 1 per C. S dikurang 0 S. Nah ini dibagi determinannya dari ini juga. S plus R per L 1 per L min 1 per C S. Baru kita kalikan sama 1 per L 0. Nah, nanti tinggal dimasukin nilai R-nya berapa, nilai L-nya berapa.
Udah ada angkanya, baru kita kerjain ajuinnya berapa dibagi sama determinannya sekian. Udah, baru nanti tinggal dipilih mau dikalikan sama depan dulu atau mau dikalikan sama belakang, karena asalkan syaratnya sama ya. Ini matriksnya 1 kali 2, ini nanti tetap hasilnya matriksnya 2 kali 2, ini matriksnya 2 kali 1, sama ya, bisa dikalikan sama depan dulu atau boleh dikalikan sama belakang karena syaratnya memenuhi. Cukup ini untuk persamaan keadaan untuk RLC seri.